丹阁，负责整与丹阁相挨着的所有武器炼制。至于那些投靠而来的人，一。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-393 sampai 394. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin secara mengejutkan, Beije tiba-tiba saja menghabisi Xuan Wuxin. Tapi tentu saja dia tidak ingin semua ini diketahui oleh orang-orang Gunung Xuankong. Maka karena itulah dia memberikan tuduhan kepada Mu Yun. Selain itu, Beije juga meminta Mu Yun untuk menghabisi dirinya. Alasan dia meminta hal tersebut karena Beije merupakan keturunan dari ular hitam Tian Yun. Jadi dia itu harus mengalami kejadian di antara hidup dan mati. Tidak berhenti sampai di sini saja. Ia juga memakan pil Void Immortal untuk meningkatkan kekuatannya. Beije pun mengeluarkan ular hitam Tian Yun secara paksa agar bisa mengambil alih kembali tubuhnya. Merasa kalau dirinya telah menjadi lebih kuat dari Mu Yun, Beije pun mulai meremehkannya. Sampai pada akhirnya Rengang pun muncul dan langsung saja melancarkan serangan kepada Beije, yang mana itu seketika saja membuatnya ketakutan. Para tetua sama sekali tidak mampu melindungi Beije karena kekuatan Rinnegan dan pria di sebelahnya sangatlah besar. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Kusing dari Lautan Pahit. Saat ini Beije sedang putus asa karena bisa saja dirinya meninggoy. Sampai padanya leluhurnya pun datang, yang mana beliau ini adalah Bai Wusheng. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xuan Yunde yang menghentikan pertarungannya mulai mencari keberadaan dari Xuan Wuxin. Ia melihat ke sana kemari namun tidak kunjung menemukannya. Sampai padanya Mu Yun meminta untuk melihat ke dalam laut, yang mana Xuan Wuxin sudah larut. Ini semua tentu membuat Xuan Yunde marah kepada Mu Yun dan berjanji akan menghabisinya. Namun belum sempat melancarkan serangan, ia itu dihentikan langsung oleh Bai Wusheng. Ia tahu betul betapa kesalnya Xuan Yunde melihat Xuan Wuxin meninggoy. Tapi dia mengingatkan Xuan Yunde kalau seorang jenius yang telah meninggoy bukanlah seorang jenius lagi. Siapa yang menyangka kalau Xuan Wuxin yang merupakan salah satu murid berbakat dari Gunung Xuankong tidak mampu mengalahkan Mu Yun. Jadi Bai Wusheng pun menganggap Xuan Wuxin hanyalah sampah saja, dan dia itu tidaklah layak untuk dibela. Walaupun begitu, Xuan Yunde masih sulit untuk bisa menerima semua ini. Sedangkan di sebelah lain, pertarungan Tetua Lin Jin menghadapi Tian Heng masih terus berlanjut. Bisa terlihat dan jelas kalau pertarungan di antara mereka bisa dikatakan cukup seimbang. Sampai padanya serangan yang Lin Jin lancarkan mampu menekan Tetua Tin Heng. Sedangkan untuk Xing Mangyu sendiri masih terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tetua Han. Bahkan Xing Mangyu itu dipaksa untuk bertahan. Bai Wusheng memberitahu Ji Wusheng kalau mereka harus kembali pulang. Ji Wusheng pun paham, namun sebelum pergi ia memberitahu kalau Yiku jauh lebih baik daripada 10.000 tahun yang lalu. Jadi dia yakin kalau kedua tuannya pasti akan senang ketika mengetahui hal tersebut. Ji Wusheng berjanji kalau kedepannya Yiku tidak akan seberuntung ini lagi. Di saat ingin pergi, Beije merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi Mu Yun. Namun Bai Wusheng kembali memberikan pukulan manja kepadanya. Ini pun membuat Beije kesal. Ia berjanji di pertemuan selanjutnya dia itu akan menghabisi Mu Yun. Beije pun pergi karena tidak ingin membuat leluhurnya kembali marah. Di sini Bai Wusheng sudah tahu kalau Mu Yun memiliki hubungan dengan Venerable Yun. Jadi berdasarkan semua itu, maka Gunung Xuankong tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan bebas. Bai Wusheng pun pergi bersama dengan para tetua lainnya. Sedangkan di sisi lain ada tetua yang tertinggal dan harus berakhir dengan kekalahan. Karena orang-orang Gunung Xuankong telah pergi, jadi Tetua Han dan yang lainnya pun ikut menyusul. Mu Yun akan menunggu kedatangan orang-orang itu lagi. Nah, di sini dia pun berterima kasih kepada Rinnegang. Ia meminta Mu Yun untuk tidak memikirkan hal tersebut karena ini adalah perintah dari ketuanya. Selain itu, orang yang berada di sampingnya suatu hari nanti akan Mu Yun ketahui.
Karena ini semua sudah berakhir, jadi Renggeng dan peri ini pun pergi dari sana. Muyun menanyakan pendapat Yiku mengenai kedua orang itu, yang mana Yiku tahu betul kalau mereka itu sangatlah kuat. Tidak lama kemudian, Xiao Yuner pun mendatanginya. Muyun pun berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Sebenarnya Xiao Yuner tidak ingin hubungan mereka secanggung ini. Namun apa daya, saat ini dia itu sedang mewakili tanah suci Xuanyu. Muyun meminta untuk menunggu sampai urusan aliansi darahnya selesai diatur dengan baik. Karena setelah semua itu dirinya akan bertemu dengan orang-orang tanah suci Xuanyu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yuner pun menangis karena dia itu harus kembali berpisah dengan Muyun. Muyun pun memberikan pelukan hangat kepada Xiao Yuner. Selain itu, dirinya berjanji akan selalu melindungi para gadisnya. Melihat hal ini, Xing Mangyu merasa mereka datang di waktu yang kurang tepat. Sadar Xing Mangyu sedang cemburu, Muyun pun mencoba untuk menenangkannya. Namun dia itu malah dijahili. Berhubung masalah di tempat ini sudah selesai, jadi Bibi Yun dan Xiao Yuner pun akan kembali ke tanah suci Xuanyu. Mereka pun memberikan ucapan salam perpisahan kepada Muyun. Yang pergi tidak hanya mereka saja, namun Muyun bersama anggotanya mulai melanjutkan perjalanan untuk kembali ke aliansi darah. 来，我们来的不是时候了。 行了，待会儿我人要没了。 Tidak butuh waktu lama, akhirnya Muyun dan yang lainnya sudah tiba di istana aliansi darah. Kembalinya Muyun membuat para tetua senang. Muyun menanyakan tentang kondisi aliansi mereka kepada penetua Ju. Dia yakin Muyun tidak akan tahu kalau selama periode kepergiannya, aliansi darah mereka sudah menjadi terkenal. Apalagi ketika Muyun mendapatkan kemenangan besar di dua kompetisi berbeda. Hal itu pun telah membuat aliansi darah terkenal di 3000 dunia kecil. Ada begitu banyak master pil, master bela diri, dan bahkan penari datang untuk mencari perlindungan di aliansi darah. Penetua Ju pun meminta Muyun untuk melihat-lihat kemajuan aliansi mereka. Untung saja Pulau Lohun itu memiliki wilayah yang sangat luas. Jadi penetua Ju pun membanggakan beberapa gerbang aliansi darah. Jika mereka masuk dari sisi kiri gerbang, maka di sana ada Pavilion Pil. Yang bertanggung jawab di tempat itu adalah penetua Dongming. Selain menjadi ketua, dia itu juga menjadi guru dari beberapa alkemis muda yang berbakat. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam persiapan pil dan pengobatan di seluruh aliansi darah. Di sebelah Pavilion Pil ada Pavilion Qi yang dipimpin oleh penetua Hian. Mereka lah yang bertanggung jawab atas semua pemurnian senjata untuk aliansi darah. 的单格负责整与单格相挨着的用武器炼制。 Di sebelah kanan gerbang terdapat tempat latihan seni bela diri. Di tempat itu juga mereka bisa beristirahat dan juga makan siang bersama para murid dari aliansi darah. Untuk ruang latihan sendiri mungkin akan dibangun di atas tempat tersebut. Kita pun diperlihatkan dengan para murid yang sedang melatih. Di antara mereka itu ada Zhu Youhi yang berlatih dengan sangat keras. Nah, tepat di sebelah tempat pelatihan seni bela diri adalah Pavilion Formasi, yang mana Wang Xinnya sendiri yang akan bertanggung jawab pada Pavilion Formasi. Karena bagaimanapun kemampuannya dalam hal formasi sudah tidak main-main lagi. Penetua Ju memberitahu Muyun kalau yang paling dirinya pedulikan adalah bagaimana cara untuk menampung lebih banyak orang lagi di aliansi darah. Saat ini mereka berada di aula aliansi darah yang merupakan tempat para pemimpin aliansi untuk mendiskusikan hal-hal penting. Ruang tamu pemimpin sendiri berada di belakang aula utama. Selain itu, tempat tinggal bagi anggota aliansi darah sedang dalam pembangunan. Jika semua ini jadi, penetua Ju meyakini kalau aliansi darah akan sangat megah hingga bisa membuat 72 pulau iri kepada mereka. Namun untuk mencapai semua itu mereka telah mengalami krisis keuangan. Muyun merasa itu tidak terlalu menjadi masalah karena ia segera mengeluarkan 2 cincin penyimpanannya. Di dalamnya terdapat 200 miliar. Ia meminta penetua Ju untuk menggunakannya dulu dan jika tidak cukup mereka masih memiliki simpanan 100 miliar di Pavilion Tianbao. Menerima uang sebanyak ini tentu membuat hati penetua Ju senang karena dengan begini pembangunan mereka akan kembali dilanjutkan. Muyun akan membangun aliansi yang besar karena bagaimanapun Pulau Lohun adalah pondasi dari Raja Darah mereka, jadi harus memiliki kekokohan yang kuat. Muyun pun mulai melakukan sesuatu yang mana dia akan membangun istana Xiaoyu tepat di atas aula utama. Selain itu Muyun meminta penetua Ju untuk tidak sembarangan menerima orang masuk ke aliansi darahnya. Karena bisa saja itu adalah mata-mata. 此血盟大殿 这
至于那些投靠而来的人，一一查。 Jika melihat ada seseorang dengan identitas mencurigakan, maka Muyun tidak akan meminta mereka masuk ke dalam aliansi darah iblisnya. Penetoju paham dan mulai pergi dari hadapan Muyun. Nah, Muyun juga pergi keluar karena dia tahu betul kalau Pulau Lohun ini dikelilingi oleh laut. Jadi, jika berhadapan dengan susunan formasi batu air yang besar, maka akan dapat dan mudah ditundukkan. Wang Xingye pun datang untuk menanyakan apakah Muyun akan membuat formasi untuk Pulau Lohun. Muyun membenarkan hal tersebut dan yang ingin dia buat adalah formasi pembunuh abadi Xuanming. Mendengar hal tersebut membuat Wang Xingye terpukau, karena bagaimanapun formasi itu sangat sulit untuk dibentuk. Jika Muyun berhasil menciptakan formasi kuno ini, maka akan mengejutkan seluruh kekuatan di 3000 dunia kecil. Muyun pun mulai melakukan sesuatu, yakni menggambar sebuah formasi dengan teknik uniknya. Dalam membuat sebuah formasi tidaklah mudah, bahkan dibutuhkan 1 hari untuk bisa ditata dari awal. Selain itu, mereka harus melakukan pembangkitan dalam formasi Xuanming. Muyun masih belum tahu apakah pertahanan utama mereka akan cocok digabungkan dengan formasi Xuanming. Wang Xingye pun mendekati Muyun untuk menenangkannya, karena ia akan memberikan bantuan kepadanya. Muyun paham dan ia tidak akan memikirkan hal itu dulu, karena bagaimanapun ia akan bersenang-senang bersama Wang Xingye. 云哥别着急， Sejak saat itu, pola 3000 dunia kecil mulai terbentuk. Aliansi darah sendiri telah bekerjasama dengan Pavilion Tianbao untuk menghentikan transaksi bisnis antara Menara Lanjin dan Pavilion Bayangan. Keberadaan dari aliansi darah terkadang mulai diingat oleh semua orang dan mungkin juga disegani. Oleh karena itulah mereka pun menghabiskan waktu 5 tahun ini dengan keadaan yang sangat damai. Selama Muyun menikmati kedamaiannya, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana ini sepertinya adalah klan penyihir. Pria yang sebelumnya membantu Muyun, yakni Huyu, sedang melakukan sebuah ritual bersama dengan anggota klannya. Ini semua dilakukan adalah untuk meminta bantuan kepada sisik naga. Mereka pun memohon dengan hormat kepada kekuatan sisik naga agar bisa membantu nenek moyang klan penyihir untuk menangkal bencana. Ritual yang mereka lakukan sepertinya berhasil, karena saat juga sisik naga mulai mengalirkan kekuatannya kepada leluhur mereka. Melihat semua itu, Huyu pun yakin semua ini akan berhasil. Sampai padanya sisik naga pun mulai terlihat akan hancur. Sinau berpindah ke aliansi darah. Saat ini Muyun sedang sangat santuy, sampai padanya ia pun dikejutkan oleh kedatangan Meng Yuan. Melihat dia yang panik, Muyun menduga kalau si Meng Yu telah melahirkan. Tapi Meng Yuan tidak membenarkan hal itu, karena istri tuannya itu hanya ingin batu spiritual saja. Karena akhir-akhir ini sudah banyak batu spiritual yang dia habiskan hanya untuk memperkuat formasi pelindung sekte. Muyun pun agak kesal karena bagaimanapun Meng Yuan itu datang dengan keadaan yang panik. Jadi Muyun sendiri pun menjadi panik. Ia pun memberikan cincin penyimpanan kepadanya dan meminta Meng Yuan untuk tidak mengganggunya jika terjadi hal yang sepele saja. Meng Yuan paham selain itu para istri Muyun sedang hamil. Jadi mereka juga tahu kalau di antara semua orang di aliansi darah hanya Muyun sendiri yang menganggur. Maka karena itulah dia ini diminta untuk menemui Muyun. Mendengar hal tersebut, Muyun pun memberikan pukulan manja kepada Meng Yuan. Nah, sesaat kemudian Meng Yuan pun pergi. Sedangkan Muyun penasaran si Meng Yu telah hamil selama 3 tahun. Namun perutnya itu sama sekali tidak berubah. Ia pun kebingungan kapan istrinya itu akan lahiran. Di tengah kebingungan Muyun, Baoling pun datang yang mana dia memberikan pujian kepada perkembangan aliansi darah. 怀条龙也敢生了呀！ 几年不见，你这血盟好。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.